Yerusalem. Busur parang akan Dia lenyapkan, dan Dia akan memerintahkan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
hidup dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam diri. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan orang daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah Bersama Roh. dan bersama Rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus dalam Injil, Tuhan dipokuku akan dibobotku. Post Jesus. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini? Kebanyakan tekanan kehidupan yang kita hadapi pada masa kini berpunca dari banyak sebab, banyak faktor. Dan tekanan kehidupan ini kita rasai dengan lebih nyata lagi di dalam konteks keluarga, di dalam konteks community, dan juga di dalam konteks pelayanan bersama di dalam gereja. Tekanan-tekanan kehidupan ini, kalau kita tidak pandai untuk menyelesaikannya, boleh menyebabkan kita sentiasa penat, sentiasa lelah, dan kadang-kadang boleh menyebabkan diri kita ini mengalami apa yang dipanggil sebagai stres. Stres inilah yang kebanyakan kalinya menyebabkan diri kita ini sentiasa melakukan dosa atau terjatuh di dalam dosa. Karena bagi seseorang itu, apabila dia mengalami tekanan dalam kehidupan, kesusahan, masalah-masalah yang dia tidak dapat selesai, maka dia akan mencari satu tempat di mana dia boleh memuaskan untuk sementara apa yang dia tidak dapat rasa. Dan kepuasan sementara ini selalunya manusia akan cari dengan melakukan dosa. Contohnya, kalau dia kena marah di tempat kerja, maka dia akan marah, melepaskan geraknya itu mungkin di dalam keluarga, kepada orang lain di luar tempat kerja, demikian. Dan juga kalau contohnya anak itu sentiasa sahaja tidak mengalami ketenangan di dalam rumah, maka dia akan mencari tempat yang dia boleh cari ketenangan di luar rumah. Dan kebanyakan kali apa yang dia cari di luar rumah itu adalah dosa.
Sebab itu Yesus di dalam Injil Matius pada hari ini mengundang setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Dia. Karena kata Yesus, orang yang datang kepada Dia akan diberikan kelegaan dan hati mereka akan mendapat ketenangan, karena kuk yang dipasang oleh Yesus meringankan beban kehidupan manusia. Saudara-saudari dalam Kristus, segala percobaan dan cabaran hidup kita sebenarnya boleh diatasi dengan bantuan kasih karunia Tuhan. Tetapi untuk kita mau mendapat rahmat, kekudusan kasih karunia ini, kita haruslah mau berusaha untuk mau mendapatkannya. Contohnya, kalau kita mau mendapat satu kereta baru, kita akan berusaha untuk mau mendapatkan kereta baru ataupun kereta. Kalau kita mau mendapatkan satu rumah, kita akan berusaha untuk mau mencari mana uang untuk mau membuat rumah. Dan usaha itu kadang-kadang adalah usaha yang benar-benar memerlukan titik peluang kita. Dan karunia Tuhan ini sebenarnya ada di sekeliling kita, ada di dalam Ekaristi ini, ada di dalam doa, di hadapan altar di rumah kita. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk mau mendapatkan karunia kasih Tuhan ini, kita tidak akan dapat. Contohnya seperti udara yang ada di sekeliling kita. Kalau kita tidak mau bernafas, maka udara itu tidak akan masuk. Contohnya cahaya matahari yang ada di luar bangunan ini. Kalau kita tidak keluar, kita tidak akan dapat cahaya itu. Demikianlah juga kasih karunia Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau kita tidak mau mencari, berusaha untuk mau mendapatkannya, maka kita tidak akan dapat mengalami itu di dalam kehidupan kita ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria di dalam bacaan pertama menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus, Dia memberikan kita gambaran Tuhan Yesus itu datang dengan penuh sifat adil dan penuh kuasa sebagai seorang anak Tuhan. Tetapi apa yang mengagumkan bagi kita, Nabi Zakaria juga menunjukkan bahwa walaupun yang datang kepada kita itu adalah seorang yang penuh dengan kuasa, seorang yang datang daripada tinggi, tetapi dia juga seorang yang penuh dengan kerendahan hati. Maka kita juga dijemput, diajak untuk mau mencontohi seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia ini tinggi, berkuasa, penuh dengan martabat kekuasaan surgawi, tetapi dia juga pandai mau merendahkan diri, karena hanya di dalam kerendahan diri kita dapat melihat apa sebenarnya yang berlaku di dalam kehidupan kita ini. Oleh itu, kalau kita tidak ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini, maka manusia atau diri kita sendiri akan senantiasa melihat bahwa diri kita ini tidak layak, tidak berguna, tidak mempunyai apa-apa, selalu berpikiran negatif, dan selalu sahaja dilanda dengan stres yang mengganggu bukan sahaja badan kita, tetapi juga pemikiran dan emosi kita. Oleh itu, kasih Tuhan itu hanya akan berlaku di dalam diri seseorang itu kalau dia merendahkan diri. Tidak semestinya kita sentiasa harus menang di dalam setiap pertengkaran, di dalam setiap perbuatan. Kadang-kala kita juga haruslah mau mengalah juga, sebab kekalahan itu bukanlah satu kelemahan, tetapi satu kebijaksanaan yang datang daripada kesabaran diri yang berdasarkan
berdasarkan kepada kasih. Kalau kamu lihat antara dua orang yang sentiasa sahaja marah dan seorang lagi yang sentiasa sahaja mengasihi orang itu, kita akan lihat bahwa orang yang sentiasa marah itu akan mempunyai banyak kesukaran dalam diri dia, dan lama-lama akan dilanda dengan penyakit yang menjadi serius disebabkan mental dan emosinya itu tidak terjaga. Tetapi bagi orang yang sentiasa sahaja merendahkan dirinya, dia akan melihat sesuatu itu secara positif, sentiasa mengasihi orang itu, walaupun orang itu sebenarnya salah. Tetapi apa sebenarnya yang boleh kita, orang bilang, hilang atau kerugian? Tidak ada rugi dia. Orang yang marah itu akan rugi besar daripada orang yang mengasihi. Sebab itu kata Santo Paulus, kalau kita hidup di dalam roh Allah, maka kita akan sentiasa mencari kehidupan, dapat mengalami kehidupan. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam roh Allah itu, dia akan sentiasa mengalami sesuatu yang menyebabkan dia susah, dan lama-lama dia akan menemui kematian. Jadi persoalan yang harus kita tanya pada hari ini adalah, yang mana satu kita pilih? Hidup di dalam roh Allah ataupun bukan hidup dalam roh Allah? Adakah hidup di dalam kasih Tuhan itu menguntungkan, ataupun hidup tanpa kasih Tuhan itu merugikan? Kita harus tanya, karena kata Santo Paulus, ini semua adalah pilihan-pilihan yang kita ada. Tetapi buatlah pilihan yang bijaksana, karena orang yang membuat pilihan bijaksana ini akan sentiasa menemui kelegaan dan kebahagiaan dalam Kristus. Oleh itu, saudara dan saudari, bagaimanakah kita boleh menjemput Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita? Yang penting bagi kita adalah untuk sentiasa berdoa kepada Tuhan. Pergilah ke gereja setiap hari Minggu untuk menerima tubuh Kristus, dan rajinlah untuk membuat pengakuan dosa, agar diri kita ini sentiasa terpancar kekudusan ilahi yang menjemput rahmat Tuhan untuk datang dalam kehidupan kita. Rendahkanlah hati kamu. Tidak seharusnya bahwa orang yang tinggi itu, orang yang mempunyai banyak kelebihan itu, orang yang sentiasa menang itu, pandai dan bijaksana adalah orang yang terbaik. Kadang-kadang orang-orang yang rendah, kecil, sederhana dan tidak mempunyai apa-apa itu sebenarnya mempunyai banyak kelebihan daripada diri kita. Karena firman Tuhan dan kehendak Tuhan itu sentiasa diberikan kepada orang-orang yang sederhana. Berpikiran positiflah selalu, karena pemikiran yang positif dan perasaan yang positif dapat menyebabkan diri kita ini sensitif kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Oleh itu, marilah kita di dalam Ekaristi ini mau bersorak-sorai seperti yang dikatakan oleh Nabi Zakaria. Karena hanya di dalam perasaan yang penuh dengan keriangan kita boleh melihat kasih Tuhan itu dengan lebih jelas dan lagi nyata. Biarlah iman kita ini sentiasa kuat untuk mau melawan cabaran dan tekanan kehidupan di dunia ini. Karena bagi Tuhan, apa yang penting bukanlah apa yang kita perolehi dalam dunia, tetapi apa yang kita perolehi di dalam Yesus Kristus. Oleh itu, saudara dan saudari, kita mohon rahmat dan kekuatan daripada Tuhan dalam Ekaristi, supaya kita sentiasa dipenuhi dengan kerendahan hati yang mau mengasihi